Selamat datang di channel Biopest Control Bali. Kali ini saya akan membahas tentang siklus hidup tikus, penyakit yang disebabkan, dan cara pengendaliannya. Tikus merupakan hewan yang mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi bila dibandingkan dengan hewan menyusui lainnya. Tikus sawah dapat berkembang biak mulai umur 1,5 bulan sampai dengan 5 bulan setelah kawin. Masa bunting memerlukan waktu 21 hari. Seekor tikus betina melahirkan rata-rata 8 ekor anak setiap kali melahirkan, dan mampu kawin lagi dalam tempo 48 jam setelah melahirkan serta mampu hamil sambil menyusui dalam waktu yang bersamaan. Selama 1 tahun seekor betina dapat melahirkan 4 kali, sehingga dalam 1 tahun dapat dilahirkan 32 ekor anak, dan populasi dari satu pasang tikus tersebut dapat mencapai lebih dari 1.200 ekor turunan. Kelahiran dalam jumlah yang besar dan frekuensi yang tinggi ini ditunjang oleh pakan yang cukup kuantitas, kualitas, kondisi iklim dan cuaca yang optimum, pakan yang melimpah, dan sarang yang baik. Kemampuan indera tikus. Tikus memiliki kemampuan indera-indera yang menunjang aktivitas hidupnya. Dari kelima organ inderanya, hanya indera penglihatan yang kurang berkembang dengan baik, tetapi kekurangannya ditutupi oleh keempat indera yang berkembang dengan baik. Yang pertama, indera penglihatan. Tikus merupakan hewan yang buta warna. Sebagian besar warna yang ditangkap oleh penglihatan tikus sebagai warna kelabu. Ada kecenderungan tikus tertarik warna kuning dan hijau terang yang ditangkap oleh tikus sebagai warna kelabu cerah. Yang kedua, indera penciuman. Kemampuan indera penciuman tikus yang baik, dapat diketahui ketika tikus melakukan aktivitas mengerakkan gerakan kepala serta mengendus bau makanan, tikus lain, dan musuhnya atau predator. Kemampuan penciuman juga digunakan untuk mencium urin dan sekresi genitalia. Dengan kemampuan ini tikus dapat menandai wilayah pergerakan tikus lainnya, mengenali tikus dalam kelompoknya, serta mendeteksi tikus betina sedang estrus. Yang ketiga, indera pendengaran. Tikus memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Sebagian besar rodent, hewan pengerat termasuk tikus, memiliki tanggap akustik biomodal koklar yang artinya ada 2 puncak akustik yang dapat deteksi oleh tikus. Yang pertama pada selang audible, yaitu frekuensi 40 kHz untuk tikus dan 20 kHz untuk mencit. Kedua pada suara, sinyal ultrasonik yang dihasilkan oleh hewan itu sendiri, yaitu mencapai frekuensi 100 kHz untuk tikus dan 90 kHz untuk mencit. Suara ultrasonik digunakan tikus untuk komunikasi sosial, terutama pada jantan. Tikus jantan mengeluarkan suara pada saat melakukan aktivitas seksual maupun berkelahi dengan tikus jantan lainnya untuk menentukan daerah kekuasaannya. Anak-anak tikus yang baru berumur 5 sampai dengan 15 hari akan mengeluarkan suara dengan frekuensi 40 sampai 65 kHz pada saat kehilangan induknya dan induknya yang masih menyusui akan mencarinya. Suara anak tikus yang muncul akibat reaksi terhadap lingkungan baru yang relatif dingin. Pada waktu induk keluar dari sarang anak tikus kembali mengeluarkan suara. Yang keempat, indera perasa. Tikus memiliki indera perasa yang baik. Tikus mampu mendeteksi zat-zat pahit, bersifat toksik, sehingga tikus dapat menolak racun. Yang keenam, indera peraba. Tikus memanfaatkan indera perabanya untuk membantu pergerakan dalam kegelapan. Tikus cenderung bergerak dengan cara menyentuhkan bagian sensitif bagian tepi vibrissae dan kumis misai pada permukaan vertikal benda. Biasanya tikus bergerak antar objek melalui suatu jalan khusus yang sering dilewati berulang-ulang yang disebut runway. Tingkah laku tikus seperti demikian disebut tikmotaksis. Kemampuan fisik tikus. Aktivitas hidup tikus sangat ditunjang kemampuan fisik yang sifatnya khas dan unik dan mungkin juga dimiliki hewan lain. Kemampuan menggali. Tikus menggali bertujuan untuk membuat sarang yang biasanya tidak melebihi kedalaman 50 cm. Pada spesies Ratus norvegius, Ratus argentifenter mampu menggali sampai 200 cm tanpa mengalami kesulitan terutama pada tanah yang gembur. Kemampuan memanjat.
Ratus-ratus, Ratus Tiomanicus dan beberapa spesies tikus lainnya bersifat arboreal. Artinya, tikus tersebut mampu memanjat pohon, memanjat permukaan yang kasar, berjalan di seutas kawat dan turun dari suatu ketinggian dengan kepala menuju ke bawah tanpa mengalami kesulitan. Kemampuan arboreal tikus ditunjang adanya tonjolan pada telapak kaki yang disebut footpad. Footpad pada tikus yang bersifat arboreal lebih lebar dan lebih kasar dibanding tikus terestrial yang kurang pandai memanjat. Footpad masih ditambah cakar kuat dan ekor yang panjang menjaga keseimbangan. Kemampuan meloncat. Tikus dapat melompat dengan dukungan otot-otot kaki yang kuat. Ratus norvegicus dewasa dapat meloncat secara vertikal setinggi 77 cm dan horizontal mencapai 240 cm. Bahkan, jarak loncatan ini akan lebih jauh apabila sambil berlari. Sementara itu, mus musculus mampu meloncat vertikal 25 cm. Kemampuan mengerat. Tikus dan mencit mengerat dengan bantuan bahan-bahan yang keras. Tikus tidak dapat merusak bahan-bahan yang keras sampai nilai 5,5 skala keras geologi. Bahan-bahan yang dikerat tersebut kayu pada bangunan, aluminium, beton kualitas buruk dan aspal. Logam yang dilapisi secara galvanis dan bahan-bahan yang mempunyai skala kekerasan geologi lebih dari 5,5 tidak dapat ditembus gigi seri tikus. Kemampuan berenang. Tikus merupakan hewan yang pandai berenang. Dalam suatu percobaan untuk melihat kemampuan tikus berenang dalam keadaan terpaksa, tikus dapat berenang selama 50-72 jam pada suatu bak air dengan suhu 35 derajat Celcius, dengan kecepatan berenang 1,4 km per jam untuk tikus dan 0,7 km per jam untuk mencit. Kemampuan menyelam tikus maksimum mencapai 30 detik. Tikus berenang dengan kaki belakangnya dengan cara menendang secara bergantian. Hati-hati, ini 6 penyakit berbahaya yang disebabkan oleh tikus. Penyakit yang disebabkan oleh tikus sangat beragam, bahkan ada yang bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Oleh sebab itu, penting untuk memahami gejala hingga cara mengatasinya. Simak penjelasannya. Berbagai penyakit yang disebabkan oleh tikus. Tikus dapat menyebarkan lebih dari 35 penyakit di seluruh dunia. Penyakit yang disebabkan oleh tikus dapat ditularkan secara langsung pada manusia. Penularannya dapat melalui feses, urin, air liur, atau gigitan tikus. Sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh kuman pada tikus juga dapat disebarkan secara tidak langsung melalui kutu, tungau, atau kutu yang memakan tikus. Simak penjelasan soal berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman pada tikus di bawah ini. 1. Hantavirus. Hantavirus pulmonari syndrome, HPS pertama kali ditemukan pada tahun 1993. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), penyakit ini ditularkan oleh jenis tikus rusa, tikus berkaki putih, tikus padi, dan tikus kapas. Penyakit dari hewan pengerat yang satu ini menular ketika Anda menghirup partikel dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang ada di udara. Anda juga bisa terinfeksi jika menyentuh atau memakan sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu yang pernah terkena tikus. Digigit tikus juga bisa berakibat terkena penyakit ini, meskipun kasusnya jarang. Gejala awal hantavirus HPS sangat mirip dengan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, muntah, diare, sakit perut. Sekitar 4 hingga 10 hari kemudian, orang yang terkena mungkin juga mengalami batuk, sesak napas, dan penumpukan cairan di paru-paru. Tidak ada perawatan, obat, atau vaksin untuk mengatasi hantavirus. Namun, orang yang terkena penyakit ini harus segera mendapatkan perawatan medis di ruang perawatan intensif. Nantinya, Anda akan diberikan terapi oksigen untuk mengurangi efek dari gangguan pernapasan parah. 2. Hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS. Sama seperti hantavirus, HFRS adalah demam yang muncul bersamaan dengan perdarahan hemoragik dan disertai sindrom ginjal. HFRS termasuk penyakit seperti demam berdarah epidemik, dan epidemi nefropatia. Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh tikus ini serupa dengan penyakit hantavirus. Penyakit ini biasanya berkembang di dalam tubuh mulai dari 2-8 minggu setelah terkena. Gejala awal bisa ditandai dengan kondisi di bawah ini. Sakit kepala terus-menerus, nyeri punggung dan perut, demam, menggigil, mual, penglihatan kabur. Terkadang, penyakit ini juga bisa ditandai dengan wajah, mata, dan kulit yang berwarna agak kemerahan. Gejala parah juga bisa muncul ketika seseorang mengalami penyakit ini, yaitu tekanan darah rendah, syok akut,
hingga gagal ginjal akut. HFRS diatasi dengan mengontrol jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh Anda. Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh tikus ini juga bisa diatasi dengan pemeliharaan kadar oksigen dan tekanan darah, dialisis untuk mengatasi kelebihan cairan yang parah, obat ribavirin yang diberikan melalui infus. 3. Penyakit pes. Penyakit pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pesticida yang ditularkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Bakteri penyebab penyakit pes ini dibawa oleh kutu yang tertular dari hewan pengerat, sehingga kutu kemudian akan menyebarkan bakteri tersebut saat menggigit tubuh Anda. Umumnya, penyakit pes tersebar di daerah yang lingkungan padat penduduk dengan sanitasi yang buruk. Gejala penyakit pes yang paling sering terjadi, yaitu munculnya pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan, ketiak, atau leher. Dalam beberapa kasus, penyakit pes bisa menyerang paru-paru. Kondisi ini tentu sangat membahayakan karena bisa dengan mudah menular dari orang ke orang, melalui droplet atau tetesan air liur saat batuk atau bersin. Komplikasi penyakit dari tikus ini bisa berujung pada meningitis, bahkan kematian. Anda perlu segera dilarikan ke rumah sakit jika mengalami penyakit pes. Dokter akan menangani penyakit yang disebabkan oleh tikus ini diatasi dengan antibiotik. 4. Limfositik choriomeningitis yang disingkat menjadi LCM. Limfositik choriomeningitis (LCM) adalah penyakit dari tikus yang disebabkan oleh virus choriomeningitis limfositik (LCMV) turunan virus Arenaviridae. LCM bisa dibawa oleh hewan pengerat yang biasanya ada di rumah-rumah. Selain itu, virus ini juga bisa disebarkan oleh hewan pengerat peliharaan seperti hamster. Jika Anda tergigit atau terkena air liur dan air kencing hewan tersebut, Anda berisiko tinggi mengalami penyakit infeksi ini. Penyakit ini awalnya tidak akan menimbulkan gejala tertentu. Gejala baru timbul setelah 8-13 hari setelah terserang virus pada tikus ini. Anda akan merasakan gejala, seperti demam, kurang nafsu makan, nyeri otot, sakit kepala, mual dan muntah. Selain itu, gejala lain yang muncul bisa termasuk sakit tenggorokan, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, nyeri testis, nyeri parotid, kelenjar ludah. Dalam kasus yang jarang terjadi, penyakit LCM bisa berkembang lebih jauh hingga menimbulkan peradangan pada sumsum tulang belakang. Jika ini terjadi, akan muncul beberapa gejala seperti kelemahan otot, kelumpuhan, hingga perubahan lainnya pada tubuh. LCM memerlukan perawatan intensif di rumah sakit yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahannya. Obat anti peradangan, seperti kortikosteroid dapat diberikan dalam kondisi tertentu. 5. Rat bite fever yang disingkat menjadi RBF. RBF adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan tikus. Gigitan tersebut dapat mengakibatkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Spirillum minus atau Streptobacillus moniliformis. Ketika seseorang terserang RBF, maka akan muncul berbagai gejala yang tidak biasa. Gejala yang ditimbulkan dari rat bite fever adalah demam, muntah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, kemerahan pada kulit. Selain melalui gigitan, penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada tikus ini juga bisa ditularkan lewat makanan dan minuman yang sudah dimakan atau terkena air liur tikus. Jika tidak diobati, gigitan tikus yang menyebabkan rat bite fever bisa menjadi penyakit yang bahaya atau bahkan fatal. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada tikus ini harus segera diatasi ketika Anda mengalami gejala-gejalanya. Dokter akan mengatasi kondisi Anda dengan antibiotik. Dan yang terakhir adalah leptospirosis. Leptospirosis adalah infeksi bakteri yang ditularkan oleh tikus ketika seseorang memiliki luka terbuka. Kemungkinan infeksi terjadi saat luka terbuka yang belum sembuh tersebut bersentuhan atau terkena langsung dengan perantara, misalnya air atau tanah, yang sudah tercemar oleh urin hewan pengerat ini. Gejala penyakit akibat bakteri pada tikus ini ada banyak, seperti demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, kulit dan mata kuning, mata merah, sakit perut dan diare. Meski menular dari tikus ke manusia, bakteri penyebab leptospirosis tidak akan berpindah antar manusia. Tanpa sengaja menyentuh perantara yang telah terkontaminasi oleh urin hewan pengerat ini pun berpeluang menularkan bakteri leptospirosis. Penyakit ini tidak boleh disepelekan. Pasalnya, leptospirosis bisa berkembang lebih parah menjadi meningitis radang selaput otak, kerusakan ginjal, gangguan pernapasan, hingga kematian bila tidak segera ditangani. Leptospirosis ditangani dengan antibiotik yang harus diberikan pada tahap awal infeksi. Dalam kasus yang lebih parah,
Anda mungkin membutuhkan antibiotik yang diberikan melalui infus.